Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya sangat mengerikan, Hun Tiandi dia berhasil mendapatkan dan juga menelan pil tingkat tinggi yang membuatnya bisa menjadi seorang Dodi. Akhirnya setelah memakan pil embrio tersebut, Hun Tiandi pun segera melarikan diri untuk menyempurnakan agar bisa menjadi seorang Dodi. Di sisi lain Gu Yuan dan Xiaoyan mereka pun sangat kesal Hun Tiandi dia berhasil mendapatkan pil embrio tersebut. Mereka pun akan segera menyerang klan Hun karena jika dibiarkan mungkin Hun Tiandi dia akan menjadi seorang Dodi. Akhirnya mereka pun telah bersiap untuk menjelajahi klan Hun. Tentara aliansi memenuhi mata mereka di dalam pegunungan yang ditutupi angin dingin. Jalan ke alam Hun sudah dihancurkan. Ekspresi Gu Yuan sangat suram. Dia melirik semua orang, berdasarkan penglihatan aku, ranah Hun telah disembunyikan. Sepertinya mereka disiapkan. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Ekspresinya serius. Itu tidak terduga situasi saat ini akan sangat parah. Klan Hun benar-benar menyembunyikan ranah mereka. Dengan cara ini, bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisinya dalam waktu singkat. Meskipun tidak mungkin bagi klan Hun untuk terus bersembunyi seperti ini selamanya, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi sampai Hun Tiandi menyempurnakan pil-pil embrio itu. Pada saat itu, pasukan aliansi sudah benar-benar dirugikan. Kami telah mengirim orang-orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke Hun Realm, kata Yan Jin. Gu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit, karena klan Hun bersiap, sudah jelas mereka tidak akan meninggalkan celah yang fatal seperti itu. Pasukan mereka saat ini sedang menyerang tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan mereka. Misi mereka ini bisa dianggap gagal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak bisa melakukan apapun hanya menunggu hati menjadi Dodi? Sekarang, semua yang bisa kita lakukan itu menunggu dan melihat siapa yang memiliki keberuntungan yang lebih baik. Gu Yuan menghela nafas pelan. Tunggu apa? Lei Ying bertanya dengan suara kaget. Menyempurnakan pil embrio di tier juga melibatkan beberapa kemungkinan kegagalan. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrionik. Selama dia gagal masuk ke kelas Dodi, kami akan memiliki kesempatan. Tentu saja, jika dia berhasil, Gu Yuan berhenti setelah dia berbicara sampai titik ini. Semua orang diam, hati mereka tenggelam. Tanpa disadari, mereka sudah sampai pada tahap seperti itu. Mari menyebar, kami akan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang. Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke belakang. Selama jangka waktu ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana wilayah Hun bersembunyi. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Semua orang diam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti mereka saat ini tidak punya banyak pilihan. Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit dan menghembuskannya pelan. Dia segera melihat punggung Gu Yuan yang agak lelah. 8 klan kuno telah berjuang berkali-kali untuk mansion Dewa Kuno. Itu tidak terduga klan Hun akhirnya mendapat manfaat pada akhirnya. Ayo pergi. Xiaoyan menarik tangan Sun Er dan Cailin yang agak dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok untuk mundur. Tentara aliansi, yang menutupi seluruh tempat, secara bertahap menarik diri dari pegunungan. Meskipun berita tidak menyebar, suasana hikmat itu masih berakhir menyebar tanpa sadar. Itu menyebabkan seluruh pasukan aliansi merasa tertekan. Tentara aliansi menarik diri. Akhirnya, mereka kembali ke markas Sky Mansion Alliance. Mereka berakhir dengan kegagalan tetapi aliansi tidak menyebar sebagai hasilnya. Ini karena mereka semua mengerti dengan bekerja sama dalam menghadapi Hun Tiandi, yang telah berhasil mendapatkan pil embrionik di tier. Mereka mungkin masih bisa bertahan hidup. Namun begitu mereka berpisah, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, pasukan tentara aliansi terus berjaga di sekitar aliansi Sky Mansion dan terus mengamati aktivitas di Central Plains. Setelah penghamburan tentara aliansi, waktu berlalu satu persatu sementara banyak yang menunggu dengan cemas. Namun, Gu Yuan, yang telah menyelidiki lokasi dari alam Hun tersembunyi, tidak mengaduk aktivitas apapun saat waktu berlalu. Hasil ini menyebabkan hati banyak orang tenggelam sedikit. Mengingat situasi saat ini, setiap hari tambahan Hun Tiandi harus menyempurnakan pil berarti bahaya tambahan bagi pasukan aliansi. Meskipun hati mereka membakar panas, semua orang mengerti terlepas dari betapa cemasnya, seseorang tidak berdaya menghadapi perubahan situasi.
Xiao Yan berdiri di alam bintang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat alun-alun mengambang di langit yang jauh. Itu telah dibawa keluar dari dalam alam dewa kuno oleh Sukun. Ada patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, gunungnya seperti ukuran masih menyebabkan banyak orang terkejut. Sudah sebulan, Xiao Yan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap kotak besar yang mengambang di langit. 1 bulan telah berlalu sejak Hun Tiandi merenggut pil embrionik di Tier. Selama 1 bulan ini, klan Hun tampaknya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak ada informasi tentang mereka menyebar. Kakak Xiao Yan, suara lembut ditularkan dari belakangnya. Xiao Yan menoleh dan melihat gambar seperti wanita yang berjalan dengan lembut. Dia juga tersenyum. Apakah ada kabar dari Paman Gu? Xiao Yan bertanya. Dia hanya menghela nafas dalam kekecewaan setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Gelombang kesuburan naik di dalam hatinya saat dia menutup matanya. Penantian semacam ini tanpa melakukan apapun benar-benar mengerikan. Kan? Sun Er menatap pemuda ini, yang wajahnya penuh dengan kelelahan. Saat dia berdiri di depan Xiao Yan, dia dengan lembut bersandar padanya. Wajahnya yang indah diangkat dan tangannya yang agak hangat dengan lembut memijat Xiao Yan dalam upaya untuk membebaskannya dari beberapa kelelahan. Xiao Yan melonggarkan lengannya saat dia mengendus aroma tubuh yang menggoda dari gadis di depannya. Dia memeluk pinggangnya dengan lembut dan membenamkan kepalanya ke rambut hitam Sun Er. Akhirnya, dia bergumam, "Aku akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun." Kakak Xiao Yan sudah luar biasa. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut. Terlepas dari apa akhir ceritanya di masa depan, kakak Xiao Yan akan dianggap paling berhasil di hati banyak orang. Aku jelas gagal, Xiao Yan tersenyum pahit dan menyatakan. Apakah kakak Xiao Yan tidak gagal, semua pasti akan seperti sebelumnya kembali. Sun Er menggigit bibir merahnya saat dia melihat wajah, yang sekali lagi mengungkapkan tekad. Dia terus dipeluk oleh Xiao Yan sementara senyum yang sangat cantik muncul di wajahnya. Kakak Xiao Yan, kami akan berhasil. Waktu mengalir, 1,5 bulan lagi dengan cepat berlalu di tengah-tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun terus benar-benar diam selama setengah bulan ini. Seakan-akan mereka telah lenyap tanpa jejak. Semua eselon teratas aliansi duduk di aula besar. Ada kekhawatiran di dahi mereka. Setiap hari yang berlalu menyebabkan peningkatan ketidaknyamanan hati mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela napas saat dia melihat aula yang agak tertekan. Perasaan mampu melakukan apapun sambil menunggu penampilan klan Hun benar-benar mengerikan. Sial, mengapa para bajingan ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung, maka mari bertarung. Klan Lei aku akan bertempur melawan mereka sampai akhir. Periode waktu ini terlalu mencekik. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya di atas meja di tengah-tengah kesuraman ini dan menghancurkan meja menjadi debu. Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan gigi mengertakkan. Siapa yang akan bertarung dengan kamu? Di mana kamu akan pergi bertempur? Yan Jin di sampingnya mengerutkan kening dan menyatakan. Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya menghela nafas dengan lelah. Dia kembali duduk. Klan Hun telah bersembunyi. Di mana dia akan menemukan mereka untuk bertarung? Semua orang, Xiao Yan mengabaikan aula. Dia baru saja akan mengucapkan beberapa kata untuk meningkatkan moral semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar. Sosok Gu Yuan terungkap. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan. Mereka bertanya dengan cemas, apakah ada informasi? Ekspresi Gu Yuan sangat luar biasa. Dia perlahan mengangguk, sebelum semua sangat senang. Namun Gu Yuan berkata, aku memang menemukan lokasi wilayah Hun tapi, itu sudah terlambat. Sebuah baskom berisi air dingin sepertinya telah memercik semua orang setelah mereka mendengar kata-kata ini. Kegembiraan di wajah mereka tiba-tiba menghilang. Apa maksud Paman Gu? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Gu Yuan menghela nafas. Matanya dengan cepat terlempar ke arah langit di atas dataran tengah. Seluruh Central Plains tiba-tiba bergetar hebat ketika dia melakukannya. Adegan ini terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Mereka buru-buru berjalan keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh. Tiba-tiba muncul lingkaran hitam cahaya. Lingkaran cahaya ini menyebarkan kecepatan yang mengejutkan saat itu muncul. Seluruh Central Plains diselimuti di dalamnya. Bang bang bang, energi alami yang mengisi seluruh Central Plains tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini.
tak terhitung jumlah ahli memucat karena terkejut saat mereka mengangkat kepala mereka untuk mengamati langit. Di bawah fokus tak terhitung jumlah ahli dari dataran pusat, cahaya hitam mulai bergetar di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi kuali cahaya di depan banyak mata yang ngeri. Ukuran kuali tidak bisa dijelaskan, tampaknya telah menyelimuti seluruh dataran tengah di dalamnya. Ini adalah Xiao Yan dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Mereka bisa merasakan perasaan yang akrab di tengah-tengah cahaya tak berujung. Itu adalah Hun Tiandi. Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrio di Tier. Sekarang, ia bermaksud untuk menggunakan dataran tengah sebagai kuali, hidup sebagai bahan, dunia sebagai api dan tubuhnya sebagai pil. Gu Yuan mengepalkan tinjunya dengan erat saat suaranya yang rendah dan dalam terdengar di samping telinga semua orang. Dia berencana untuk benar-benar menyaring pil embrio di Tier yang sebenarnya. Setelah pilnya terbentuk, dia juga akan maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi, kita semua telah meremehkan ambisi liarnya. Semua orang yang hadir menghirup napas dingin yang dalam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Sebuah kejutan melonjak di dalam mata mereka. Menciptakan pil obat di Tier. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu? Hun Tiandi bukanlah seorang alkemis. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Pil obat memiliki bentuk embrio, yang berarti langkah terpenting dalam penyempurnaan pil diselesaikan oleh Tu Si Ancient God. Jika Hun Tiandi mampu menyelesaikan tahap pembentukan pil terakhir, bukan tidak mungkin pil embrionik di Tier ini menjadi pil obat di tingkat yang benar. Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan menjelaskan. Kami memang meremehkan ambisi liar Hun Tiandi. Meskipun pil embrio di Tier kuat, hanya ada beberapa peluang untuk berhasil dalam memungkinkan dia untuk menerobos ke kelas kali. Seseorang bahkan dapat mengatakan selama dia memiliki pil obat di tingkat yang sebenarnya, dia akan mampu melewati penghalang yang telah menghambatnya selama ribuan tahun. Para individu yang awalnya ragu-ragu menjadi tenang setelah mendengar Xiao Yan, yang dapat dianggap sebagai alkemis atas di benua Douqi saat ini, berbicara dengan cara ini. Pil embrio di Tier bukanlah apa yang benar-benar diinginkan Hun Tiandi. Sebaliknya, ia menginginkan pil obat di tingkat yang benar. Dalam hal itu, sekarang seharusnya menjadi peluang yang bagus bagi kami. Bukan, karena Hun Tiandi harus menyelesaikan langkah terakhir pil embrionik di Tier. Dia pasti harus mengungkapkan dirinya. Pada saat itu, kami akan campur tangan dan menghentikannya. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Hun Tiandi, tetapi dia sudah benar-benar bergabung dengan pil obat di Tier. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mungkin bahkan sulit bagi Zukun dan aku untuk menghentikannya. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sebentar sebelum berbicara. Aku pikir jika bukan karena memperbaiki pil obat di tingkat saat ini adalah hal yang paling penting, klan Hun kemungkinan akan datang menyerang kami. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Saat itu, mereka masih bisa bertarung sama. Terlebih lagi, dengan munculnya Zukun, pasukan aliansi bahkan mendapat keuntungan. Pada akhirnya, tangan atas ini telah benar-benar lenyap dalam waktu singkat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan katakan padaku kita hanya akan melihatnya benar-benar memperbaiki pil obat di Tier. Masih ada peluang jika kita bertarung sekarang. Setelah tahap akhir pil obat terakhir selesai, tidak akan ada orang yang menghentikan Hun Tiandi. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah Lei Ying berbicara. Saat ini, situasinya adalah yang terburuk. Mereka benar-benar akan selesai jika mereka tidak bertindak. Gu Yuan meletakkan tangannya di belakangnya. Ekspresi mereka suram seperti tatapan di kuali cahaya besar yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, dia berkata, kami akan menunggu dan melihat untuk sementara. Memurnikan pil obat di tingkat adalah bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dengan segera. Kami perlu menghitung momen terbaik untuk menyerang. Semua orang merenung sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, mereka mengangguk. Situasinya mungkin sangat mengerikan, tetapi mereka tidak perlu panik. Dataran tengah telah turun ke dalam keributan besar saat ini. Sumber keributan ini secara alami adalah kuali cahaya besar yang terbentuk di langit. Riasan samar-samar yang dipancarkannya menyebabkan banyak ahli merasa tidak nyaman. Setengah hari atau lebih setelah kuali cahaya muncul, cahaya hitam muncul di langit yang jauh. Akhirnya, cahaya hitam melesat keluar dari segala arah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk formasi yang sangat besar.
Setelah formasi ini muncul, sosok dengan rambut panjang tersebar juga muncul di bagian tengah formasi. Hun Tiandi, kelompok Gu Yuan, yang telah memantau perkembangan situasi, mengecilkan mata mereka saat mereka melihat sosok yang tersembunyi di dalam formasi besar. Semuanya fokus pada tempat itu. Gu Yuan, sekarang, apakah kamu menyesal tidak setuju untuk bekerja sama denganku saat itu? Sepasang mata menembus awan dari dalam formasi dan menembak ke arah titik tertentu di dataran tengah. Suara samar yang samar-samar mengandung tekanan yang sangat menakutkan, bergema di seluruh Central Plains. Perencanaan bertahun-tahun aku akhirnya berguna sekarang. Pada akhirnya, aku adalah pemenang dari pertempuran 1000 tahun ini. Formasi besar yang menutupi seluruh Central Plains tiba-tiba mengeluarkan banyak pilar cahaya. Setelah suara Hun Tiandi terdengar, pilar cahaya ini langsung melesat ke berbagai titik di daratan. Gemuruh, seluruh Central Plains sepertinya berguncang keras saat pilar cahaya mendarat di tanah. Sebuah kota berdiri di dataran datar di suatu tempat di Central Plains. Itu sangat hidup dan dapat dianggap sebagai kota yang sangat padat penduduknya. Bang, namun, keaktifan ini tidak berlangsung lama. Suatu retakan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh kota ketika tanah mulai berguncang. Segera, banyak orang yang kuat naik ke udara karena terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, bagaimanapun, cahaya hitam tiba-tiba pecah dari tanah dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Banyak figur manusia di kota tiba-tiba meledak di bawah penutup pilar cahaya hitam. Kabut berdarah dan daging hancur pecah. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi tercengang. Banyak sosok manusia yang telah meledak menjadi kabut berdarah. Rasa ngeri yang mendalam dan guncangan dengan cepat melonjak keluar dari dalam hatinya seperti banjir. Kota ini menjadi kacau di tengah-tengah kengerian. Semua dari mereka dengan gila melarikan diri menuju gerbang kota. Beberapa orang yang lebih kuat bahkan melompat ke udara dan melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, kepanikan dari penghancuran diri itu menyebar. Dalam sekejap, kabut darah menyebar di dalam kota. Darah kental dan daging hancur membenamkan setengah dari kota. Pilar cahaya hitam menutupi kota di laut yang berdarah. Gelombang aura berdarah mengalir dan perlahan naik. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah. Ini dibebankan ke langit dan bergegas ke formasi besar-besar yang menutupi dataran tengah. Cahaya darah ditembakkan dan cahaya hitam menghilang. Itu meninggalkan aroma berdarah yang begitu padat sehingga menyebabkan tempat itu menjadi kota kematian yang menjijikkan. Situasi yang mirip dengan kota ini sedang diberlakukan di banyak bagian Central Plains. Kabut berdarah tebal pada dasarnya menutupi langit di atas seluruh dataran tengah. Bahkan udara telah dicampur dengan aroma berdarah yang kaya. Seluruh Central Plains mulai panik pada saat ini. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya berdiri di udara sebuah kota tak jauh dari aliansi Sky Mansion. Mereka memandang lautan darah di kota di bawah. Wajah mereka benar-benar hijau. Apa yang terjadi? Yan Jin menonton adegan ini, menghembuskan napas dingin dan berkata, Gu Yuan memiliki wajah hijau. Dia melambaikan lengan bajunya dan retakan di kota itu dengan paksa ditarik terpisah. Lautan darah diusir. Dengan penyebaran retakan, formasi berwarna darah muncul di bawah tanah. Tulang putih lebat mengisi tempat itu. Aura gelap dan keras melesat ke arah langit. Devouring Spirit Eliminating Life Formation. Seruan yang tidak disengaja terdengar. Syok melonjak ke wajah Yan Jin dan yang lainnya setelah melihat formasi tersembunyi di bawah tanah. Teknik kejam apa? Lei Ying mengatupkan giginya dan berkata, menyayangi spirit menghilangkan formasi kehidupan, itu adalah formasi yang sangat ganas yang berasal dari zaman kuno. Formasi ini akan mengubah semua kehidupan yang tercakup dalam batasnya menjadi darah. Selain itu, ia akan mengekstrak energi dari dalam darah. Karena formasi ini terlalu ganas, sudah lama tidak ada lagi. Tanpa diduga, klan Hun ini mampu melepaskannya. Formasi ini telah ditempatkan oleh klan Hun. Tampaknya misi Hall of Soul mungkin tampak mengumpulkan jiwa di permukaan, tetapi mereka diam-diam telah menempatkan banyak dari spirit pelahap menghilangkan formasi kehidupan di bawah tanah. Secara paksa menyerap energi. Kecepatan di mana Hun Tiandi memperbaiki pil obat di tier akan meningkat secara signifikan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat formasi besar di langit yang jauh dan kata, namun, Devouring Spirit Eliminating Life Formation ini juga membutuhkan extremely jumlah besar energi untuk mengaktifkan.
aku pikir klan Hun telah menghabiskan semua energinya saat ini. Mereka bertaruh semua ini. Mari kembali dan diskusikan rencana kami. Klan Hun telah menciptakan pembantaian besar-besaran, itu bisa dianggap musuh semua orang. Jika kita mengumpulkan kekuatan semua orang, mungkin bisa melawan mereka. Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia bergegas menuju markas. Semua orang segera mengikuti. Xiao Yan melirik punggung mereka, hanya menghela nafas pelan. Meskipun mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, kekuatan Hun Tiandi sendiri kemungkinan akan mampu melawan semua ahli di dunia ini jika dia maju ke kelas Doudi. Ini adalah aspek yang menakutkan dari seorang elit Doudi. Kami hanya dapat melakukan yang terbaik. Semua orang baru saja kembali ke markas ketika mereka melihat Sukun, yang telah hilang selama lebih dari setengah bulan berdiri di luar aula besar. Ziyan berdiri di belakangnya. Tidak disangka orang ini benar-benar memiliki teknik seperti itu. Sukun menghela nafas setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya. Jelas, mereka juga mendeteksi aksi Hun Tiandi. Gu Yuan mengangguk pelan dan berkata, "Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Selama kita bisa memecahkan formasi besar di langit, mimpi indah Hun Tiandi akan hancur." Namun, bahkan dia hanya bisa tertawa pahit ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Seorang ahli biasa tidak sepenting semut di mata Hun Tiandi. Namun, seberapa banyak ahli seperti mereka ada di benua Douqi? Kami hanya dapat melakukan ini sekarang. Namun, begitu Hun Tiandi diizinkan untuk maju ke kelas Doudi, semuanya akan berakhir. Xiao Yan tertawa pahit dan berkata. Sukun diam, tangannya digosok menjadi satu dengan kebiasaan. Setelah itu, dia melirik Ziyan di belakangnya. Akhirnya, dia menghirup nafas dalam-dalam dan berkata, "Itu tidak sepenuhnya berakhir. Dia dapat maju ke kelas Doudi di pihak kita. Kita juga dapat membuatnya." Membuat Doudi, udara tampaknya telah memadat di bawah kata-kata Sukun. Bahkan Gu Yuan hanya bisa melebarkan mulutnya. Dia tertegun saat melihat Gu Yuan di depannya. Atmosfer telah memadat untuk waktu yang lama. Hanya kemudian itu menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah mengalami kehilangan perasaan dari kepala seseorang berhenti bekerja, semua orang akhirnya pulih. Semua orang merasa itu agak konyol, menciptakan Doudi, meskipun kata-kata ini berasal dari mulut Sukun, itu masih kurang dapat dipercaya. Seluruh dunia belum menghasilkan satu elit tunggal Doudi selama puluhan ribu tahun ini. Ini memungkinkan semua orang memahami level legendaris terlalu jauh untuk dibayangkan. "Kamu bercanda, kan?" Yan Jin melebarkan mulutnya. Suaranya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya sepenuhnya, beberapa harapan masih naik di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika dia berbicara. Setelah Hun Tiandi maju ke kelas Doudi, mereka akan kehilangan semua kesempatan. Tingkat itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh kekuatan manusia. Jika Sukun berbicara tentang kebenaran, adalah mungkin untuk mengubah situasi yang tak terelakkan ini. Elder Sukun, sekarang, bukan waktunya untuk bercanda. Xiao Yan ragu sejenak saat dia memilih kata-katanya dengan kebijaksanaan dan berkata, jika Sukun benar-benar memiliki metode seperti itu, dia tidak akan berakhir pada tingkat itu untuk waktu yang lama. Gu Yuan tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menatap Sukun dengan saksama ketika dia mencoba untuk mendengar penjelasan yang dapat mengkonfirmasi kata-kata itu. Sukun tanpa sadar membuka bibirnya setelah melihat mata semua orang yang ragu. Dia berkata, "Kamu semua dapat yakin bahwa itu aku tidak memiliki mood untuk bermain-main dengan kalian semua. Ini benar-benar berkah dari surga bahwa itu adalah mungkin bagi pihak kita untuk juga menghasilkan Doudi elit. Bisakah kamu memberikan penjelasan yang lebih jelas?" Tangan Gu Yuan bergetar saat dia bertanya. Sukun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah alun-alun api surgawi yang dia bawa keluar dari mansion Dewa Kuno. Setelah terdiam sejenak, akhirnya dia berkata, sebenarnya, pil embrio di tier bukanlah barang yang paling berharga di dalam mansion Dewa Kuno. Apakah Elder Sukun merujuk ke hal itu? Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Jarinya menunjuk ke arah flame Heavenly Flame mengambang di langit dan berkata, jika tidak, apakah menurut kamu aku telah memutuskan untuk menghabiskan banyak upaya untuk membawa hal besar keluar untuk bersenang-senang hanya karena aku memiliki terlalu banyak waktu luang? Sukun memutar bola matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang berfluktuasi. Area di depan mata semua orang menjadi silau. Mereka sudah muncul di atas alun-alun api surgawi besar ketika mereka muncul.
Mata Xiao Yan menyapu pilar-pilar surgawi api di sekitar alun-alun, namun, ia gagal mendeteksi riak energi apapun. Dia melihat ke seluruh tempat sebelum menghentikan pandangannya pada patung batu setinggi 100.000 kaki. Dengan cara apa ini aneh, Lei Ying di samping tidak menemukan apapun setelah mencari sesaat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Zhu Kun berdiri dengan kedua tangannya di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap gunung seperti patung batu. Dia berkata, apakah kamu mengetahui asal-usul dewa kuno Tu Si atau lebih tepatnya? Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain sebelum menggelengkan kepala dengan tenang. The Tu Si Ancient God adalah seseorang dari era yang benar-benar berbeda. Mereka hanya membaca tentang nama Tu Si Ancient God pada teks kuno. Mereka semua benar-benar tidak tahu latar belakang dan identitasnya. Menurut apa yang aku tahu, dewa kuno Tu Si sangat misterius. Tidak ada yang tahu asalnya. Ada banyak ahli dari benua saat itu. Banyak orang yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk masuk ke kelas Doudi. Namun, tak satu pun dari mereka akhirnya berhasil. Namun, pada saat itu, Tu Dia Ancient God yang benar-benar tidak diketahui telah muncul jadi Dodi. Hu Yuan memiliki ekspresi pemikiran yang mendalam ketika Ge mengingat kembali catatan lama dalam suku tersebut. Dikabarkan dua matahari muncul di langit dan dunia runtuh ketika Tu Si Ancient God naik ke kelas Doudi. Lautan api yang tak ada habisnya turun dari langit. Itu menyelimuti separuh benua Douqi dan menggerakkan semua pakar pada waktu itu. Namun, setelah mengalam ia maju ke kelas Doudi, Tu Si Ancient God sekali lagi menghilang. Tak lain, dewa kuno Tu Si tidak memiliki banyak anggota klan. Mungkin tidak ada orang yang memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, seluruh benua Douqi memandang kelanjutan garis darah seseorang sebagai sangat penting. Ini terutama berlaku untuk para ahli top ini 8 klan kuno. Mereka sangat ingin garis darah mereka berlanjut. Namun, mengapa itu Tu Si Ancient God itu sendirian mampu jadi Dodi? Gu Yuan mengangguk, dia melihat Zhu Kun dan berkata, apakah yang aku katakan benar? Ini kurang lebih benar. Zhu Kun meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia melihat patung batu besar itu dan tiba-tiba mengubah topiknya. Ada total 33 jenis api surgawi di peringkat api surgawi. Mereka adalah api terkuat di dunia ini. Namun, tahukah kamu apa nama dari Heavenly Flame yang menempati peringkat pertama di peringkat surgawi Flame? Hati Xiao Yan bergetar, lupakan tentang yang lain. Bahkan dia, yang memiliki pemahaman besar tentang api surgawi, tidak tahu apa-apa tentang Flame surgawi ini yang menduduki peringkat pertama di peringkat surgawi Flame. Ini karena Heavenly Flame peringkat pertama tidak memiliki nama untuk memulai. Ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, posisi pertama benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu apa yang disebut Heavenly Flame di peringkat pertama. Namun, yang aneh adalah banyak alkemis memiliki naluri yang samar-samar. Memang seharusnya ada sesuatu yang ada di atas Nihility Devouring Flame. Namun, mereka tidak menyadari apa itu. Itu peringkat pertama Heavenly Flame adalah sebuah teka-teki. Itu sangat misterius dan tak terduga. Tidak ada yang pernah melihatnya. Apakah Elder Zhu Kun menyadari tentang apa yang merupakan Flame surgawi peringkat pertama di peringkat surgawi? Xiao Yan tanpa sadar bertanya. Senyum aneh terangkat di wajah Zhu Kun. Zhu Qin pun mengatakan api surgawi peringkat pertama yaitu api surgawi yang lebih banyak melahap satu sama lain. Api surgawi manapun yang melahap 20 api surgawi lainnya maka dia akan menjadi api surgawi peringkat pertama. Kata, itu tidak terduga api surgawi atas pada peringkat nyala surgawi sebenarnya memiliki rahasia semacam itu. Semua orang menghela nafas pelan. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka sadar apa yang disebut dengan peringkat pertama Heavenly Flame tidak mengacu pada api yang unik. Sebaliknya, itu adalah api surgawi tertinggi yang terbentuk dengan menggabungkan 22 jenis api surgawi. Apa kalian tahu 10.000 tahun yang lalu api peringkat pertama itu telah muncul? Api peringkat pertama itu adalah Sang Dewa Toshi. The Tu Si Ancient God adalah Heavenly Flame yang menempati peringkat pertama di peringkat surgawi. Alun-alun api langit sekali lagi menjadi benar-benar diam. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Jelas, mereka terguncang oleh informasi yang sangat luar biasa ini sampai pada titik di mana mereka tidak dapat pulih. Zhu Kun juga sadar akan keterkejutan di hati setiap orang. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya dan melihat patung batu besar itu. Ekspresinya agak rumit.
Tidak ada yang bisa membayangkan elit Dou di terakhir di benua Douki ini bukanlah manusia atau binatang ajaib. Sebaliknya, itu adalah api yang lahir di dunia. Tiba-tiba, seseorang dengan kejam menelan seteguk air liur di alun-alun yang sunyi. Individu yang tersisa juga mulai bangun satu demi satu. Mereka semua saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saudara Sukun, apa yang kamu katakan kebenaran? Keteguhan Gu Yuan juga berkurang karena shock. Dia menghirup beberapa napas dalam-dalam dan berkata, "Jika kita menghitung berdasarkan usia, kamu semua dapat dianggap berasal dari generasi cucu laki-laki aku. Siapa lagi di benua ini? Tetapi aku akan dengan jelas mengetahui informasi." Semua orang tertawa pahit setelah mendengar ini. Sukun tidak perlu berbohong kepada mereka. Oleh karena itu, hati mereka secara bertahap mulai menerima kenyataan yang tidak bisa dipercaya ini setelah guncangan awal mereka. Namun, bagaimana ini terkait dengan masalah maju ke kelas Doudi yang telah kamu bicarakan? Gu Yuan mengangkat matanya dan menyeret kembali topik ke yang paling penting. Terlepas dari asal-usul Dewa Kuno Tudia, hal yang paling penting yang perlu mereka khawatirkan sekarang adalah bagaimana bertarung dengan Hun Tiandi. Ada dua hal di dalam mansion Dewa Kuno yang paling berharga. Salah satunya adalah pil embrionik bertingkat yang Hun Tiandi dapatkan. Yang kedua adalah... Sukun berhenti sejenak setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap tajam ke arah patung batu setinggi 100.000 kaki di depannya. Dia berbicara dengan jeda di antara setiap kata. The essence yang telah ditinggalkan oleh Tu Si Ancient God. The essence, jantung setiap orang bergetar saat mereka bergumam. Itu juga dapat dianggap sebagai warisan dari Dewa Kuno Tu Si. Ini adalah hal yang paling berharga di dalam Ancient God Mansion. Dibandingkan dengan ini, pil embrio di tier sedikit lebih rendah. Sukun tertawa, jika kami dapat memperoleh di essence ini, kami juga akan dapat menghasilkan Doudi. Mata semua orang tiba-tiba menjadi cerah setelah mendengar ini. Memang benar kasus di mana orang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya, mereka berpikir. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Siapa yang bisa membayangkan perubahan haluan mungkin muncul? Di mana di essence? Bagaimana kami dapat memperoleh warisan ini? Wajah Gu Yuan berkedip dengan kegirangan. Namun, dia merasakan ada sesuatu yang salah setelah dia berbicara. Dia buru-buru berbicara. Saudara Sukun, tolong jangan salah paham. Kami tidak akan mengetahui hal ini jika kamu belum memberitahu kami. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini adalah kamu. Tujuan kami hanya untuk melawan klan Hun. Kami tidak ingin mencuri apapun. Gu Yuan sadar di dalam hatinya jika Sukun berbicara tentang kebenaran, The Essence akan menjadi objek berharga yang tak ternilai dengan apapun yang dapat dibandingkan dengannya. Semua orang di dunia ini akan menginginkan kekuatan semacam itu. Kamu tidak perlu berbicara seperti ini. Aku tidak akan begitu sopan memberi kesempatan kepadamu jika aku bisa mendapatkan The Essence. Sebaliknya, aku sudah lama memoles dan menyerapnya. Sukun tertawa pahit setelah mengatakan ini. Aku telah menghabiskan semua usaha aku selama periode waktu ini tetapi akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Gu Yuan terkejut. Dia ragu sejenak dan berkata, "Boleh aku tahu di mana di essence ini?" Sukun berjalan menuju patung batu itu. Dia menepuknya dengan tangannya dan berkata, "Itu ada di dalam. Namun, tidak ada yang bisa memasukinya. Bahkan jika kami berdua menyerang dengan kekuatan penuh kami tidak akan bisa mematahkan patung batu ini." Kelompok itu mengepung patung itu setelah mendengar ini. Mereka menyentuh patung batu Dewa Kuno. Meskipun terasa kasar, tidak ada perasaan unik darinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyentuh, itu tampak seperti batu biasa. Bang, Lei Ying di samping menyentuh patung batu itu sebelum tinjunya dengan keras menghantamnya. Sebuah suara keras muncul. Namun, Xiao Yan dan sisanya tercengang melihat tubuh Lei Ying terbang mundur dengan ribuan kaki sebelum menstabilkan. Itu memang agak aneh. Semua orang tidak lagi memiliki keraguan saat melihat adegan ini. Pukulan Lei Ying bisa menghancurkan bahkan gunung. Namun, itu tidak menyebabkan bahkan kehancuran sedikit pun setelah mendarat di patung batu. Sebaliknya, ia telah dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ini bukan kejadian biasa. Patung batu ini dilindungi oleh The Essence. Sebuah kejutan melintas di wajah Gu Yuan. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan aspek unik dari patung batu ini di Dou Dimension. Ya, Sukun mengangguk. Dia berbicara agak tanpa daya. The Essence tersembunyi di dalam patung batu itu. Namun, kami tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya.
Harus ada beberapa metode unik, Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata. Mungkin, Zukun menggelengkan kepalanya, dia merenung sejenak sebelum berbicara. Selain itu, di esens ini bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh siapapun. Seseorang mungkin menderita serangan balik jika seseorang ceroboh. Karena itu, Tusi Ancient God adalah api surgawi. Ada kemungkinan seseorang yang dekat dengan flames surgawi mungkin bisa. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Mata mereka berbalik ke arah Xiao Yan di Ushen. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan flames surgawi. Xiao Yan memang cocok. Nya api lotus pemurnian api telah membentuk semangat api. Peluang suksesnya adalah yang tertinggi. Gu Yuan mengangguk dan berkata. Xiao Yan terkejut ketika melihat topik pembicaraan tiba-tiba berubah ke arahnya. Dia segera tertawa pahit. Aku pikir mungkin akan lebih baik untuk membahas tentang masalah ini setelah kita bisa masuk ke dalam patung. Semua orang tersenyum mendengar ini. Mereka dengan cepat merajut alis mereka saat memikirkan berbagai metode yang mungkin. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir untuk sementara. Pertama-tama harus dipecahkan patung batu untuk mendapatkan esensi di. Namun, patung batu dilindungi oleh esensi. Bahkan Gu Yuan dan Zukun tidak berdaya melawannya. Kemunculan Little Yi sedikit berbeda kali ini. Wajahnya yang kecil memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Emosi itu menyebabkannya tampak berbeda dari sebelumnya. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat cara ini dari Yi kecil. Setelah mengetahui identitas dari Dewa Kuno Tusi, Xiao Yan juga memahami itu mungkin bahwa itu Dewa Kuno Tusi saat itu pernah menelan api lotus pemurnian demonik. Oleh karena itu, ada kemungkinan ada dendam yang besar di antara keduanya. Aku bisa membuka patung batu. Suara Yi kecil yang lembut tiba-tiba berkata, itu langsung menarik semua mata yang hadir. Zukun dan Gu Yuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap penuh perhatian pada Yi kecil.